semacam perbincangan. Yang perlu kita garis bawahi adalah kita sebagai kader-kader muda Islam, kader-kader muda NU harus terus menjaga ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah nahdiyah, persatuan, karena sekarang ini banyak oknum-oknum yang mencoreng Islam dari dalam, mencoreng NU baik luar maupun dalam. Saya khawatir orang luar NU ketika mendengar NU yang muncul dalam pemikirannya adalah kejelekan. Oh, NU tidak ada yang jelek. NU manhajnya jelas, relnya jelas, konun asasinya jelas. Tidak ada yang jelek. Orang yang mendengarkan nama NU yang muncul jeleknya sampai ada ketidaksenangan pada NU, siapapun orangnya jelas keracunan. Orang yang mendengar Muhammadiyah kok yang muncul jeleknya, berarti sudah ada racun yang mempengaruhi. Jangan kita pandang jeleknya, kita pandang baiknya, kita pandang persatuannya. Dulu Mbah Hashim adalah Rois Akbar Masyumi, di mana Masyumi ada Muhammadiyah, ada NU, Persis, Al-Irsyad dan lain sebagainya. Setelah Masyumi pecah, Mbah Hashim kembali kepada NU. Karena Mbah Hashim itu masuk ke Masyumi berangkat dari NU. Jadi Mbah Hashim itu milik seluruh Islam Indonesia. Karena Masyumi pecah, seakan-akan Mbah Hashim hanya milik NU. Mari kita kembalikan Mbah Hashim ini pada jiwa-jiwa kita yang senang persatuan. Yang senang persatuan. Jadi Mbah Hashim itu bukan hanya milik NU, milik Islam di Indonesia yang sukses membawa Masyumi. Tapi karena ada gerakan untuk memecah Islam sehingga Masyumi pecah, Mbah Hashim kembali kepada NU dengan jargon atau dengan hasil momentalnya, dengan prasasti besarnya, yakni resolusi jihad Nahdlatul Ulama. Mungkin dari ini ada yang bertanya seputar perbincangan tadi, monggo. Beberapa hari ini kan ada kabar trending ya mengenai doa iftitah di salah satu channel YouTube mengatakan bahwa doa iftitah ini tidak disebutkan di hadis, baik itu yang hadis sahih maupun yang palsu. Nah, ketika saya setelah mendengar itu, saya langsung klarifikasi meskipun hanya browsing, setidaknya saya tahu ternyata doa iftitah itu banyak sekali ditemukan di beberapa hadis sahih. Nah, ini untuk kebenarannya terus pundi ya kalau menurut sudut pandang dugi jenengan terkait doa iftitah gitu. Gini ya. Untuk urusan a'malus sholah, af'alus sholah, hal-hal yang berkaitan dengan sholat itu sudah masuk ranah fikih, ranah fikih ubudiyah. Jadi ketika sudah masuk ranah fikih ubudiyah, maka mayoritas istimbatnya adalah dengan ijtihad, sudah masuk ranah ijtihad. Jadi amrul ijtihadi, bukan amrul taufiki. Apa amrun ijtihadi? Urusan-urusan keagamaan yang sudah diramu oleh ulama. Ya, sudah diramu oleh ulama. Kalau amrun tauqifi adalah urusan-urusan ibadah yang mahdhah, yang tidak bisa diijtihadi. Contoh arah kiblat. Itu tidak bisa contoh jumlah rakaah salat, kewajiban sholat, kewajiban puasa, itu namanya amrun tauqifi. Kalau ijtihadi, lah untuk urusan apa tadi iftitah, nah ini memang hadisnya sendiri banyak sekali, tidak hanya satu versi. Ada yang subhanaka dan sebagainya, ada yang macam-macam. Iftitah juga disebut doa tawajuh. Ini mungkin munculnya masalah dari sini.
Karena disebut doa tawajuh, maka ada yang mengatakan diawali dari wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Tapi juga tidak sedikit yang mengawali dengan kabirau, karena berangkat dari Allahu Akbar. Allah Maha Besar, kabirau dengan Maha Besar yang sungguh, kabirau wa subhanallah bukrata wa asilah. Jadi ijtihadi tidak masalah. Ini urusan ijtihadnya para mujtahid, dari mujtahid mutlak pada mujtahid tarjih pada mujtahid fatwa. Nah, dari mujtahid tarjih ini memilah dan memilih yang kira-kira cocok dikonsumsi. Umumnya ulama-ulama kita menggabungkan antara dalil tekstual dengan dalil kontekstual, yakni Islam itu rahmah. Yang durul ummah ini rahmah, memandang umat dengan belas kasih. Yang enak gimana, yang cocok gimana dengan keikhlasan dan ketulusan, sehingga muncullah yang sudah beredar, yakni kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila inni wajjahtu. Mayoritas hadis memang ini wajjahtu itu tidak ada. Tapi kalau kabira walhamdulillahi katsira ada. Kita temukan dalam kitab, tidak usah yang besar-besar. Yang besar jelas ada, yang kecil saja. Namanya kitab Adhkarun Nawawi, karya monumental Imam Nawawi. Beliau adalah ulama kaliber dunia, pengarang Syarah Majmu', pengarang Adhkarun Nawawi, pengarang Riyadhus Shalihin, pengumpulan hadis sahih, pengarang kitab Arba'in Nawawi, semuanya mengikuti dawuhnya Imam Nawawi. Taslim dengan Imam Nawawi. Imam Nawawi mengatakan memang banyak sekali kumpulan-kumpulan doa iftitah setelah takbir, di antaranya yakni Allah Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asilah. Masalah ini wajjahtu dan wajjahtu itu memang banyak yang hanya wajjahtu. Tapi juga ada hadis lain yang Rasulullah mengungkapkan dengan kalimat ini wajjahtu. Walaupun konteksnya sedikit berbeda. Kalau yang wajjahtu itu pada konteks sholat, tapi kalau ini wajjahtu itu selain konteks sholat. Tapi kembali pada permasalahan awal, bahwa ranahnya fikih, ubudiyahnya bukan ubudiyah mahdoh yang tauqifi, tapi ijtihadi. Sehingga nanti ada istilah ilhaq, tangdzir, terus qiyas, ijma'. Nah, biasanya ulama-ulama kita itu mengambil tengah-tengah, yang tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Dan ketika diucapkan wajjahtu, ternyata Rasulullah juga menggunakan ini walaupun dalam konteks lain, itu namanya diilhakan, ditangdirkan, memasukkan hukum kecil kepada hukum yang lebih besar. Sehingga antara wajjahtu dan ini wajjahtu tidak masalah, tidak apa-apa. Yang menggunakan ini wajjahtu lebih monggo, karena ini juga termasuk taukid. Ya tambah baik tuh. Tambah baik. Karena ini ranahnya bukan ranah tauqifi, tapi ranah ijtihadi. Yang wajjahtu saja monggo. Monggo. Jadi semuanya saya anggap benar, kita tetap kembali kepada ijtihadnya para ulama. Dan ulama itu saya yakin, karena nadrul ummah bianuh tadi. Jadi ini wajjahtu ini dari nurani. Tidak hanya tekstual, tapi dengan kajian kontekstual, dengan kajian emosional, dengan ketulusan, sehingga berani mengilhakan wajjahtu menjadi ini wajjahtu. Paham ya? Jadi mudah-mudahan kita oleh Allah terus diperkenankan menjadi kader-kader Islam, kader-kader NU yang betul-betul mewarisi jiwa Mbah Hasyim Asy'ari. Kita cinta perdamaian, kita cinta persatuan dalam koridor atau dalam lingkup Ahlus Sunnah wal Jamaah di bawah bingkai NKRI dan Pancasila. Kata kunci terakhir, Bhinneka adalah ajaran Islam. Bhinneka adalah ajaran Islam. Terbukti Rasulullah masuk ke Madinah
dengan Yasribnya, semuanya dirangkul. Semuanya dirangkul. Sehingga Bhinneka adalah jalan. Kalau ada orang mengatakan demi Islam, perjuangan Islam, tapi mencaci Bhinneka, maka perlu dipertanyakan keilmuan Islamnya. Loh, Islam kan mengajarkan perang. Islam tidak pernah mengawali peperangan kecuali ditantang atau diperangi. Loh, Madinah kan menggunakan hukum murni Islam. Madinah itu walaupun awalnya adalah Bhinneka, tapi yang memperjuangkan Madinah dengan peperangan-peperangan Quraisy itu agama Islam. Yang merebut kemerdekaan khusus Islam, yang memperjuangkan kemerdekaan Islam. Sehingga wajar kalau yang berkuasa Islam dengan undang-undang Islamnya. Lah Indonesia semua sepakat yang merebut kemerdekaan, yang memperjuangkan kemerdekaan, semua agama di Indonesia. Berarti Indonesia itu tidak menggunakan syariat mahdhah, tapi menggunakan maqasidus syar'i, tujuan bersyariat, yakni kedaulatan, persatuan, dan kedamaian. Paham ya? Moga-moga jadi ilmu yang manfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.